Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manusia, kita dan jin ini diciptakan oleh Allah bukan untuk tidak ibadah. Hidup kita ini seluruhnya harus berisi ibadah, dan tidak boleh ada celah hidup kita yang tidak bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah musholla Riyadhus Shalihin Geraha Bumi Ayu Dawuhan Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta mustami dimanapun berada saat menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan kesempatan kembali untuk yang kesekian kalinya untuk hadir di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat niat kita, sebagaimana pertemuan yang lalu kita perbanyak niat dari satu amalan di musola ini dari maghrib sampai isya. Di antaranya kita mengambil keberkahan Riyadul Jannah ini, bahwasannya majelis zikr, majelis ilmu adalah Riyadul Jannah, salah satu di antara Riyadul Jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum fi Riyadil Jannah farta'u fiha." Barang siapa yang mendapati taman surga, maka hendaklah kalian mampir menggembala, merumput, masuk di dalamnya dan mengambil sesuatu. Nah, Riyadul Jannah itu adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan kita luruskan niat kita lagi, di antaranya kita berniat ribat, mengisi, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Sholat maghrib sudah kita laksanakan, dalam rangka kita menunggu sholat isya. Di musola ini kita membahas ilmu, dan itu diantara bagian dari majelis zikir atau majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib, sholat isya, musola Riyadhus Shalihin Geraha Bumi Ayu rahimahni wa rahimakumullah.
kita akan memasuki muqaddimah atau prakata dari penulis kitab yang kita bahas ini, yakni kitab Ar-Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana nama asli beliau adalah Yahya. Nama asli beliau adalah Yahya. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Beliau memang sejak kecil dikenal sebagai anak yang istimewa, dimana kalau anak-anak pada umumnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini kalau dipaksa belajar, disuruh belajar, diajak belajar itu enggan. Umumnya anak-anak kita sekarang di zaman ini. Dan kalau dipaksa belajar nangis, Pak. Nah, kebalikannya Imam Nawawi ini yang lahir di kota Nawa, dia sejak kecil ini sangat gemar belajar. Bahkan kemana-mana istilahnya itu ngotong-ngotong Al-Quran, dihafalkan, kaji, dihafalkan, sampai teman-temannya ini ngajak main, dia enggan. Suatu hari ketika dipaksa diajak main dan orang tuanya juga takut anaknya kok tidak pernah main, dipaksa main sama temennya, malah nangis. Pintu-pintu ditutup. Yahya ini, Abu Zakaria kecil ini disuruh main sama teman-temannya, teman-teman sudah nunggu di luar, pintu ditutup, kemudian dia lari masuk ke dalam, melompat jendela. Kebalikan dengan anak-anak sekarang. Kalau anak sekarang dikurung di rumah, suruh belajar, dia lompat jendela keluar. Nah, ini bedanya Abu Zakaria atau Al-Imam An-Nawawi kecil seperti itu. Dan pada usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Itu ya bedanya background. Dan pada perkembangannya beliau sampai hari ini 850 tahun setelah wafatnya beliau di tahun 600 Hijriah beliau meninggal dalam usia yang relatif masih muda, 45 tahun. Tetapi karya-karya kitab-kitab beliau, karangan beliau sudah mendunia, dan hampir tidak ada di seluruh muka bumi ini seorang tulab atau pembelajar ilmu agama yang tidak kenal dengan nama Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Kalau di Indonesia itu di Banten ada ulama Indonesia yang di Mekah sempat jadi imam Masjid Haram, itu Nawawi Al-Bantani. Itu beda ya. Nawawi Al-Bantani itu orang Banten yang kemudian mukim di Makkah. Nah, ini Imam An-Nawawi. Di antara karya-karya beliau yang masyhur adalah kitab yang sedang akan kita bahas ini, kitab Riyadhus Shalihin. Yang masyhur lagi adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu 43 hadis dikumpulkan di sana. Dan juga ada kitab Al-Azkar namanya. Itu kumpulan zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa. Ini yang masyhur di antaranya. Nah, kitab yang paling masyhur untuk dipelajari oleh umat Islam selain Al-Quran tentunya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu berisi tentang hadis-hadis sahih. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang mengenal hadis-hadis masyhur itu justru bermula dari kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi ini. Apakah itu yang Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Riyadhus Shalihin. Pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu sekalian, saya kenal dengan hadis Innamal a'malu binniyat itu dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yang padahal itu jauh sebelumnya sudah termaktub di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat yang beliau tulis, yang beliau susun. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini sangat banyak memuat bab-bab. Kalau mau dibaca dari belakang nikmat, dibaca dari depan bagus, karena mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya adalah firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Kemudian beliau memberi pengantar dalam kitab ini. Terima kasih. Bismillah. Memberi pengantar dalam kitab ini dalam rangka menyiapkan ruhani kita agar ketika kita mempelajari kitab ini kita jadi nyambung, Pak. Jadi nyambung. Maka yang beliau tulis adalah amma ba'du. Kemudian setelah muqaddimah itu Imam Nawawi membuka dengan keterangan untuk mengantarkan kitab ini dengan firman Allah, faqad qallallahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ini di dalam surat Ad-Dariyat ayat 70 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditulis Imam An-Nawawi dalam membuka kitab ini, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum, dan aku tidak mengharapkan atau tidak menghendaki dari mereka mir rizki, tidak mengharapkan, tidak menghendaki, tidak membutuhkan rizki dari mereka. Mereka ini adalah kelompok manusia dan kelompok jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak mengharapkan atau tidak menghendaki, tidak membutuhkan mereka memberi aku makan. Ini sangat jelas sekali. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, wahada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Maka dari itu, oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya mereka jin dan manusia itu diciptakan tidak lain khusus hanya untuk beribadah. Diteruskan dulu, Pak, nanti penjelasannya saya jelaskan. Wa haqqu alaihimul i'tiqadu bima khuliqulah. Oleh karenanya wajib bagi mereka, yakni jin dan manusia itu, untuk secara bersungguh-sungguh menempatkan diri sebagaimana tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iradu an utudi dunya bizahadi, dan hendaknya mereka berpaling dari kenikmatan dunia dalam rangka untuk berzuhud. Ini penjelasan dari bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu khusus hanya untuk ibadah. Berarti dengan kata lain, manusia, kita dan jin ini diciptakan oleh Allah bukan untuk tidak ibadah. Berarti lagi hidup kita ini seluruhnya harus berisi ibadah, dan tidak boleh ada celah hidup kita yang tidak bernilai ibadah. Saya sering ditanya, Pak, seperti ini. Oh Ustadz, kalau gitu kita harus sholat terus, kita harus wiritan terus sepanjang hari sepanjang malam. Enggak. Tetapi bagaimana agar mempola kegiatan kita itu bisa bernilai ibadah seluruhnya?